Waduh, ketegasan orang yang satu ini saya rasa sudah tidak main-main ya. Sudah tidak main-main. Semoga saja Kiai Imad juga menyaksikan video ini ya. Semoga saja Rizik Sihab juga menyaksikan video ini atau Bahar Smith ya. Kita simaklah ini bersama-sama. Saya mendengarkan video ini tuh melihat sebuah ketegasan yang waduh, luar biasa nih ya. Luar biasa ketegasannya ya, tidak main-main. Semoga saja kita bisa menyaksikan video ini hingga akhir ya. Biar tahulah teman-teman sekalian terkait hal-hal yang kemudian disampaikan di sini. Oke, kita saksikan setelah intro berikut ini. Yuk, monggo. Tapi nggak ada satupun nggak ada, baik yang menyebut Ahmad bin Isa tinggal di Basrah ataupun yang hijrah di Basrah Yaman, apalagi yang menyebutkan Ubaidillah sebagai anaknya Ahmad bin Isa, nggak ada satupun. Yahudi kalian. Kalian mengklaim lebih mulia daripada seluruh ulama yang ada di Nusantara ini. Jangankan lebih mulia, jangankan untuk setara. Untuk setara seujung kaki ini aja kalian nggak ada setara-setaranya. Satu Gus Hasan selaku zuriyah daripada Datuk Muhammad Ainul Yakin, nggak ada setara-setaranya dengan telapak kaki beliau Bahar Smith itu. Dan juga Kiai Haji Diningrat selaku daripada zuriyah Datuk Ja'far Shadiq, nggak ada setara-setaranya walaupun seujung kuku kakinya kalian. Jangankan dibandingkan dengan satu kalian dengan ujung kuku telapak kaki Kiai Haji Diningrat selaku daripada zuriyah Datuk Ja'far Shadiq, 70 kalian, bahkan 7.000, bahkan 7 juta kalian ngumpul di bawah sana, nggak ada setara-setaranya. Babi. No comment. Itu, waduh, Raffi mulai katanya Bondet. Ya, harus ada seperti itu, harus ada yang seperti itu. Begitu ada Raden Syarif. Begitupun dengan Raden Syarif selaku zuriyah daripada keluarga kesultanan yang ada di Kalimantan, gak ada setara-setaranya 7 juta kalian untuk kumpul di Monas sana dibandingkan dengan ujung telapak kaki Raden Syarif. Babi. Jangankan kalian mengklaim lebih mulia 70 kali, gak usah seujung kuku daripada telapak kaki kami, gak ada mulia-mulianya kalian. Itu katanya Mbak Mila, sabar Gus Raffi, sabar katanya. Enggak, ini masih bercanda Gus, kayak ini Gus. Ini saking ininya ya, kita perlu juga untuk apa? Untuk sombong di atasnya orang sombong begitu. Iya, al-mutakabbiru 'alal mutakabbiri shadaqah gitu loh. Ya kan? Karena mereka selalu kan mengatakan satu Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama. Wahai para Ba'arawi, jangankan kalian untuk mengaku lebih mulia daripada kami ya. Datuk-datuk kami bukan hanya seorang ulama, tapi seorang raja-raja di daerahnya. Jangan seperti babi kalian. Kalian gak dapat makan kalau gak ada karena datuk kami. Gak Islam kalian kalau gak datuk kami. Babi kalian. Siapa yang buka ladang untuk mengislamkan Nusantara? Kalian datang ke Nusantara baru abad ke-18. Datang ke Nusantara baru abad ke-18 menjadi kacung-kacung Belanda. Dicatat dalam kitab kalian sendiri. Iya. Kalian sendiri yang ngomong dari kalangan Asegaf, kitabnya Ali Sizadah, kalian datang ke sini menjadi kacung Belanda. Gak dapat makan yang dulunya Gus Raffi, yang dulunya katanya Istizada itu jadi kuli panggul di Mekah. Tujuh Baba Alawi gak ada setara-setara dengan telapak kaki setan kalian. Jangankan dibandingkan 7 juta Ba'alwi, seluruh Ba'alwi minal awal ilal akhir, minal zaman awal ilal akhir, mau membandingkan dengan telapak kaki saya, gak ada setara-setaranya.
Ngeri. Khodamnya datang, khodamnya datang. Datuk kami, ya termasuk juga datuknya Bang Andi Lau, bukan hanya seorang ulama, tetapi seorang raja, dan seorang raja yang apa? Yang melepaskan sifat kerajaannya. Datuk-datuk kami bukan ilmu zohir aja yang punya, zohiron wa batinan. Kekuasaannya juga. Kekuasaan bukan kekuasaan yang zohir, zohiron wa batinan. Apa yang dilakukan? Melayani umat, menjadi khalifatul ard di muka bumi. Dan satu lagi, nggak pernah dawir, nggak pernah minta-minta, nggak pernah memanipulasi, mengatasnamakan duriyah Nabi. Iya betul itu. Nggak ada ulama dari ujung barat sampai ujung timur. Apalagi yang mereka itu bukan sekedar ulama, dan juga langsung sekaligus menjadi raja-raja di daerahnya. Mereka bukan sekedar ulama yang hanya menghafal ilmu zohir, ilmu batin pun. Dan ketika mereka menjadi raja, mereka melepaskan seluruh sifat-sifat kerajaannya itu. Seluruh sifat-sifat kesombongan itu. Apalagi masalah itu sifat kesombongan terhadap tahta, dilepaskan. Apalagi masalah tafa'akhur bil ansab, kesombongan nasab. Nggak ada namanya. Ulama-ulama zaman dulu yang datang ke Indonesia ini, seluruhnya itu memegang prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana dia datang, mereka jadi orang situ. Nggak ada mereka ngomong, oh nggak boleh nikah sama putri saya. Yang nikah sama putri saya harus satu keturunan aja. Nggak ada, berbaur. Bahkan Muhammad dia siapapun mengatakan, hatta la yufarriqu bainahu wa bainal ajam. Sampai-sampai mereka itu nggak bisa dibedakan mana yang sayyid, mana yang orang ajam. Nggak ada. Bahkan mereka pun banyak nggak ketahuan mereka itu sebagai seorang raja. Ketika mereka keluar dari rumahnya, melepaskan baju kekuasaannya, berbaur dengan masyarakat, memikul dagangan-dagangan orang-orang miskin. Ada kalian, wahai Ba'alwi, seperti leluhur kami. Bahkan untuk menjadi simbol keturunannya, di mana-mana digelari, nggak ada gelar sayyid. Rata-rata gelarnya kiai, gus, raden, mina, khadin, tengku, nggak ada. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Walaupun kalau seandainya pengen dibandingkan, lebih mulia mana darah datuk-datuk kami dengan datuk-datuk kalian, wahai Ba'alwi Yahudi. Nggak ada setara-setaranya, walaupun seujung kuku kami. Sallu ala Nabi Muhammad. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Bapak ibu saya nyampe keluar ke sini tadi itu. Nggak usah jerit-jerit. Stop. Aku dari tadi ditarik-tarik baju ini. Dari tadi aku ditarik-tarik baju ini. Dari tadi tarik-tarik baju ini. Ngomong-ngomong kayak gitu apa katanya? Nggak ada leluhur kita pernah ngomong-ngomong kayak gitu. Jangan melenceng katanya. Udah, stop. Iya. Ngomongin kayak gitu udah disuruh stop. Malah dibalas lagi. Jangan kamu babi-babiin orang kalau kamu masih sifat babi katanya. Apa yang disampaikan oleh Gus Raden Prawira Negara selaras dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dan saya di 4 bulan yang lalu, yaitu di Desember 2025, bahwa secara substansi kaki atau pantat satu pribumi yang derajatnya paling rendah, yang paling bodoh, itu tetap lebih mulia zatnya daripada seluruh klan Habib Alwi yang pangkatnya paling tinggi sekalipun. Sama sekali tidak setara dengan pribumi.
barokah bab nasab ini sekarang ini sudah terbukti kan Mas, bahwa satu orang Jawa yang paling rendah itu lebih baik daripada profesor doktornya Habib. Saya pernah lihat beberapa hari yang lalu itu Ustadz Wafi rahimahullah itu berceramah di Rabita Alawiyah, di belakangnya Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar. Jadi seorang profesor doktor yang telah melampaui derajat pendidikan dari mulai A sampai Z itu bersedia untuk menerima wejangan mauidhatul hasanah dari Ustadz Wafi yang tidak sekolah. Ini membuktikan orang yang tidak sekolahnya saja dari orang Jawa seperti Ustadz Wafi ini lebih baik daripada Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar. Seorang Gus Baha yang tidak sekolah, kita lihat begitu seriusnya didengarkan dengan luar biasa oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Ini membuktikan seorang Jawa yang tidak sekolah sama sekali, atau sekolah mungkin sekolahnya sekolah rendah lah kayak Gus Baha, tapi begitu dimuliakan dan dihormati oleh Profesor Dr. Quraish Shihab. Dan begitulah yang seharusnya terjadi. Balawi walaupun tinggi pangkatnya, tetap di mata orang Jawa itu rendah. Jadi dia harus menghormati. Kayak Ustadz Wafi itu harus dicium tangannya oleh Profesor Dr. Said Agil Hussein Al-Munawar. Cium bolak-balik. Oleh Taufik Shihab. Oleh para Habib-Habib. Dan sekarang terbukti. Itu sekarang orang-orang Jawa yang gagah perkasa, yang terhormat itu, seperti Ustadz Wafi, Ustadz Idrus Ramli, sekarang mereka sudah menjadi sebuah jawaban dari kesombongan Habib selama ini, bahwa orang Jawa seperti Ustadz Idrus Ramli lebih mulia dan lebih utama daripada Habib-Habib Ba'alawi. Buktinya mereka mendengarkan dengan khusyuk ceramahnya Ustadz Idrus Ramli. Profesor Doktor mendengarkan Ustadz Wafi ceramah, luar biasa mulianya Ustadz Wafi, dan betapa hina dinanya Profesor Doktor dari Balawi itu mendengarkan seorang putra Jawa yang walaupun tidak sekolah, dia begitu mulia di hadapan para Balawi-Balawi itu. Itu yang terjadi sekarang. Ini alhamdulillahirabbil alamin. Mereka sudah mengakui kehebatan orang-orang Jawa semacam Ustadz Wafi itu, Ustadz Qurtubi, Ustadz Idrus Ramli, Ustadz siapa namanya? Yang diupah Ubaidillah ya? Ajir Ubaidillah. Itu kan lebih mulia mereka. Buktinya mereka lebih hebat menerangkannya, lebih pintar, lebih faham daripada Balawi-Balawi itu. Nah ini sudah terlihatan kemuliaan orang-orang Nusantara, orang-orang Jawa, orang-orang Sumatera, Kalimantan, Sulawesi daripada Balawi-Balawi itu. Buktinya Syekh Ustadz Wafi itu ceramah begitu didengarkan dengan khusyuk oleh Profesor Doktor Balawi, menunjukkan ilmunya Ustadz Wafi itu lebih mulia dan lebih hebat secara dat daripada Balawi-Balawi itu. Ini menunjukkan kemuliaan Jawa itu. Apakah ada yang mau dikomentari? Kayaknya nggak setuju ini Kang Mas ini masalahnya. Iya, iya, begitu. Kalau saya itu begitu. Iya, iya. Saya itu bangga sekali kalau ada orang-orang Jawa itu yang begitu hebat dan dimuliakan oleh Balawi sekarang ini, walaupun dia masih jadi kibit. Karena itu memang adalah isyarat Tuhan, jawaban Tuhan selama ini yang kita tunggu, kapan mereka akan tunduk dan merendahkan diri di hadapan orang Jawa. Ya sekarang sudah nampak mereka merendahkan diri di hadapan Ustadz Wafi. Ustadz Wafi berdiri, mereka duduk. Ustadz Wafi mulia memegang mic, menasehati. Habib-habib itu pada ngedengerin saja, luar biasa. Itu baru Ustadz Wafinya loh. Iya, iya. Itu baru Ustadz Wafi.
belum yang lainnya yang levelnya itu tinggi, LBM misalnya dan lain sebagainya. Ini masih Ustadz Wafi yang gak masuk LBM macan. Ini sudah didengarkan dengan begitu patuh oleh seorang Profesor Dr. Said Agil Hussein Munawar dan dokter-dokter lainnya dari kaum Ba'alawi itu. Apa namanya, yang paling rendah dari pribumi saja itu sudah sangat mulia di level Ba'alawi kan ya. Yaitu, dan itu mereka tidak berpikir itu bahwa itu jawaban Tuhan. Sekarang orang yang seperti Ustadz Wafi lebih mulia daripada Ba'alawi. Mengapa bisa? Karena faktanya klan Habib Alwi itu kelompok manusia tidak jelas, sama sekali bukan keturunan Nabi dan sama sekali bukan keturunan bangsawan. Dan darah yang mengalir di tubuh Balwi adalah darah Yahudi Askenazi, darahnya Yuya dukunnya Fir'aun. Sedangkan pribumi adalah keturunan para bangsawan, para raja dan para wali. Tentu secara zat klan Habib Alwi nggak ada setara-taranya sedikit pun dengan pribumi. Ini yang harus kita berikan pemahaman. Mencari apanya? Turunan Nabi bukan, berilmu enggak, ya kan? Kaya juga enggak. Ya udah, nyari orang-orang dari bangsawan-bangsawan aja yang mulia-mulia, yaitu turunan orang-orang Jawa, turunan orang-orang Dayak, turunan orang-orang Sulawesi. Itu yang baik-baik. Orang Ternate tuh Gagah Perkasa, jangan nyari-nyari yang nggak jelas. Dari mana asal usulnya nggak jelas. Iya, itu kalau citra yang saya tangkap itu ya seolah-olah itu Balwi itu diposisikan sebagai bangsawan, otomatis bangsawan. Bangsawan apa, Kang Mas? Iya. Nggak ada bangsawan apa nih, bangsawan dari kerajaan nggak ada. Kalau Al-Katiri, Al-Yafi'i itu bangsawan. Dia mau belagu juga misalnya sama orang Jawa, seimbang belagunya, sama-sama turunan raja. Kalau Ba'alawi enggak. Dia bukan turunan raja, bukan turunan pangeran. Turunan siapa? Yang enggak tahu turunan siapa. Yang jelas dia bukan turunan Nabi dan bukan turunan bangsawan. Turunan siapa wallahu alam. Yang jelas pakai muqaddam tidak ada itu dalam sejarah. Orang yang bernama Fakih Muqaddam. Programnya apa? G. Kalau pribumi menyatakan bahwa klan Habib Balwi, baik yang sudah mati ataupun yang masih hidup, sama sekali tidak setara dengan ujung kaki atau lubang pantat pribumi, itu bukan rasis atau penghinaan. Pribumi hanya mengungkapkan fakta, sebagaimana kalau kita mengatakan tai adalah tai dan emas adalah emas. Keliru apabila kita mengatakan tai adalah emas dan emas adalah tai. Jangan tai kau katakan emas, jangan emas kau katakan tai. Kita hanya mengartikulasikan kenyataan secara apa adanya. It is what it is. Pribumi harus paham kenyataan ini, bahwa klan Habib Balwi yang paling mulia sekalipun itu sama sekali tidak setara dengan ujung kuku atau lubang pantat pribumi. Hatta pribumi yang paling hina, paling rendah, paling bodoh, tetap jauh lebih mulia daripada klan Habib Balwi. Tetapi pun kalau klan Habib Balwi tersinggung, tidak terima, ya ndak apa-apa. Memangnya kami peduli, memangnya kami ambil pusing. Kalau ndak terima dengan sikap pribumi, meminjam petikan pidato Pak Prabowo, kabur saja ke Yaman. Ada yang mau kabur, kabur aja. Kok kabur aja ke sana? Mungkin ada yang mau kabur ke Yaman, silakan. Meski jauh lebih mulia daripada klan Habib Balwi, berpuluh-puluh tahun pribumi bersikap biasa saja kepada klan Habib Balwi. Sayangnya, perilaku pribumi itu diartikan salah oleh klan Habib Balwi dengan berperilaku rasis kepada kaum pribumi. Sampai-sampai Jenderal AM Hendro Priyono memberi kesaksian tentang itu di artikel di detik.com 2 tahun lalu pada tanggal 10 Januari 2024
berjudul Indonesia untuk Indonesia. Untuk lengkapnya silakan baca sendiri, di sini saya ambil petikannya saja. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis telah disalahgunakan oleh beberapa oknum masyarakat Arab untuk melakukan tindakan-tindakan yang rasis terhadap kaum pribumi bangsa Indonesia. Di antaranya yang fenomenal adalah pernyataan secara terbuka bahwa belajar dari seorang Habib yang bodoh lebih baik daripada belajar dari 70 orang kiai yang alim. Habib adalah istilah bagi ras Arab yang mengaku derajatnya adalah lebih tinggi daripada para kiai yang ulama pribumi. Pernyataan yang rasis juga disampaikan oleh tokoh terkemuka mereka ke publik tentang amanat almarhum Presiden Soekarno, proklamator kemerdekaan dan pemimpin besar revolusi Indonesia, bahwa untuk beragama Islam tidak perlu menjadi orang Arab. Habib itu menyangkal keras dengan pernyataannya bahwa seorang Muslim harus mencintai orang Arab. Presiden yang hasil pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia juga telah dinistanya sebagai presiden goblok, dan Menteri Agama RI dihinanya sebagai sesat dan kurang ajar, sehingga istana disebutnya adalah istana iblis. Kelakuan yang rasis dan provokatif demikian telah menyebar pada segolongan masyarakat Arab, sehingga begitu tega hati menginginkan Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri II yang Jenderal Mayor Tentara Belanda dan Ajudan Istimewa Ratu Belanda diusulkan menjadi pahlawan nasional. Ratu Belanda Wilhelmina merupakan satu-satunya penguasa di dunia yang dalam proses dekolonisasi pasca Perang Dunia Kedua tidak setuju terhadap kemerdekaan bangsa Indonesia tahun 1945. Jenderal Mayor Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri adalah perwira tinggi Angkatan Darat Belanda yang turut menyetujui dilancarkannya agresi bersenjata Belanda ke Indonesia pada tahun 1947. Bangsa pribumi yang disebut inlander di zaman Belanda yang disamakan dengan anjing, setelah Indonesia merdeka, berhak menuntut Indonesia untuk bangsa Indonesia. Pada paragraf berikut lainnya, Jenderal A.M. Hendro Priyono memberi kesaksian bahwa klan Habib Ba'alwi yang berperilaku rasis terlebih dahulu pada pribumi dan pribumi berposisi sebagai pihak yang mereaksi saja. Beliau menuliskan, keinginan tersebut dengan waktu kehadiran para Habib Arab yang berperilaku rasis di zaman ini, yang merendahkan martabat para kiai sebagai pemimpin umat Islam pribumi sejak zaman Wali Songo abad ke-14, sudah mulai nampak reaksi dari segolongan masyarakat pribumi terhadap kelakuan para oknum Habib tersebut yang dirasakan telah sangat merendahkan harkat bangsa. Jika rasisme para oknum kaum Arab di Indonesia ini merupakan suatu tesis sosial, maka dalam teori dialektika Hegel akan terjadi antitesisnya berupa rasialisme kaum pribumi yang berbahaya bagi persatuan nasional. Persatuan Indonesia akan menuntut Indonesia untuk bangsa Indonesia. Dan betul, sudah nampak sikap kaum pribumi yang menuntut Indonesia untuk bangsa Indonesia. Tidak boleh ada habaib di bumi Indonesia. Deportasi atau Protokol 65 diaktifkan. Oke, akhirnya ya sudah kita saksikan terkait hal-hal yang kemudian disampaikan di dalam video tersebut, dan hal-hal yang kemudian disampaikan Anda bisa dengar itu dengan baik ya, disampaikan dengan cukup tegas ya, dengan sangat-sangat tegas sekali ya. Harapan saya semoga saja yang lainnya juga menyaksikan video ini terkait penyampaian yang cukup tegas di awal video tadi ya, di awal saja ya, ia kemukakan setegas itu ya. Wow, memang betul-betul mengejutkan sekali ya. Luar biasa sih beliaunya ini. Sangat-sangat luar biasa ya. Luar biasa tegas lah ya di dalam menyampaikan sebuah hal. Semoga saja teman-teman kita yang lain juga ikut menyimak video ini ya. Semoga video ini sampailah ya kepada teman-teman yang masih belum menyimak ya. Semoga video ini juga didengarkan oleh teman-teman kita yang masih belum tahu, yang masih belum menonton terkait sebuah ketegasan yang luar biasa ini. Dan setelah itu kita juga menyimak terkait pemaparan yang sungguh sangat luar biasa dari beliaunya, Kiai Imad. Semoga saja terkait hal-hal yang kemudian beliau kemukakan itu
bisa kita cerna dengan baik ya, semoga bisa kita pahami dengan baik, semoga penyampaian beliaunya bermanfaat ya kita dengarkan, semoga bisa menambah wawasan ya, wawasan pengetahuan. Itu saja sih ya, semoga bisa kita pahami tentunya. Jadi jangan lupa disimak hingga akhir ya, walaupun agak lumayan itu ya, panjang. Nah, jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saudaraku, apabila ada kekeliruan kata, ungkapan, narasi atau tentang hal lainnya yang telah saya sampaikan di sini, jika ada kekeliruan dari saya Al-Fakir Official mohon maaf sebesar-besarnya ya, jika ada kekeliruan. Ya itu saja. Akhirul qaul, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.